Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat bersuka cita dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kita masih beribadah di rumah masing-masing, tetapi saya percaya tidak mengurangi kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan atas kehidupan kita. Pagi hari ini, di hari Minggu ini, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita membaca beberapa ayat firman Tuhan yang saya percaya akan memberikan kekuatan, memberikan motivasi, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera kepada kita semua. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Nabi Zakaria. Zakaria pasal 4 ayat 1 mulai sampai ayat 6. Penglihatan kelima, kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corok pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, 1 di sebelah kanan tempat minyak itu dan 1 di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Kekasih Tuhan, ketika kita membaca ayat-ayat di dalam kitab Nabi Zakaria pasal 4 ayat 1 sampai ayat 6, Zakaria mendapat penglihatan tentang sesuatu yang akan dikerjakan di Yerusalem. Pada saat itu Zerubabel yang dalam hal ini akan dipakai Tuhan untuk membangun bait Allah kembali. Dia baru datang atau baru kembali dari pembuangan di Babilonia. Dia bersama-sama dengan rombongannya dan mereka kembali ke Yerusalem. Dia tinggal di Yehuda, sekaligus dia menjadi bupati di Yehuda. Dan Bapak Ibu, kita lihat bahwa yang saya mau bagikan dengan Bapak Ibu khususnya pada ayat 6. Maka berbicaralah ia, malaikat itu maksudnya, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Perhatikan, rohku, garis bawahi, ku di situ huruf besar, roh Allah. Bapak Ibu yang kekasih, apa maksud dari firman Tuhan ini? Tuhan mau pakai seorang yang bernama Zerubabel untuk membangun kembali bait Allah. Dan saudara, Tuhan bilang bahwa bukan oleh keperkasaan dan kekuatan. Tidak salah Bapak Ibu. Kalau kita juga di Jemaat Gereja Penyebaran Injil Solution Ministry, kita punya tema besar adalah membangun manusia roh. Artinya saudara bahwa dalam menghadapi situasi dan kondisi sekarang ini, khususnya mewabahnya virus corona di mana-mana yang mendunia dan juga sedang terjadi di bangsa dan kota kita Makassar. Saudara, apa yang kita harus buat? Apakah kita harus berdiam diri? Kita harus takut? Kita cukup tinggal di rumah? Tidak, saudara.
sesuatu kita harus buat untuk bangsa ini dan kota ini. Terutama kita bisa berdoa. Saudara, kata firman Tuhan bahwa kepada Zerubabel, melainkan dengan rohku, rohnya yang harus kuat. Zerubabel akan memimpin pembangunan Bait Allah di Yerusalem yang dimulai pada tahun 537 setelah kembali dari pembuangan di Babilonia. Mulai dengan peletakan batu pertama. Sekalipun saudara dihambat oleh musuh yang ada di sekitar, sehingga pembangunan itu terhambat kurang lebih 17 tahun. Tetapi saudara, firman Tuhan bilang bukan oleh keperkasaan, bukan oleh kekuatan, tetapi oleh rohku, kekasih Tuhan. Saatnya dan waktunya. Apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan, terutama menghadapi situasi dan kondisi yang tidak menentu, yang kita tidak tahu kapan berakhir virus corona. Tapi mari sebagai gereja Tuhan, saya mau ngajak saudara pagi hari ini untuk kita menyatu di dalam doa. Kuatkan iman kita, terutama roh kita. Kita ingat bahwa dalam tubuh kita terbagi atas 3 dimensi: tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kita kedepankan tubuh kita, manusiawi kita, maka kita pasti lemah. Apalagi kita berpikir manusia jiwa kita yang kita kembangkan, kita juga pasti kecewa. Karena kita melihat, karena kita mendengar semua yang sedang terjadi akhir-akhir ini di layar kaca dan lain-lain. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita mengembangkan manusia roh, yaitu saat kita duduk diam di kaki Tuhan, kita berdoa, kita minta hikmat Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan memberikan hikmat, memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan kemampuan kepada saudara dan saya, sehingga kita tahu bagaimana caranya untuk kita mengatasi atas segala kesulitan ini. Ingat Bapak Ibu, sekalipun kita di rumah, tapi kita bersosialisasi dengan orang lain, dengan tetangga, dengan siapa saja saudara yang mungkin datang ke rumah kita, atau kita bertemu di jalan dan lain-lain. Tetapi saudara, saya terlalu yakin darah Yesus akan melindungi saudara ketika saudara percaya dengan sungguh kepada Tuhan, ketika saudara di dalam doa yang sungguh kepada Tuhan, ketika roh saudara lebih expose di hadirat Tuhan untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk selalu ada di hadirat Tuhan, untuk selalu berkarunia lidah, maka saya percaya saudara akan menjadi orang-orang yang kuat. Saudara akan menjadi orang-orang pemenang. Karena justru di tengah-tengah kesulitan ini, di tengah-tengah mewabahnya virus corona di mana-mana, Tuhan mau pakai saudara. Tuhan mau jadikan saudara alat kebenarannya, pelitanya untuk bercahaya di tengah-tengah segala wabah yang terjadi ini. Kekasih Tuhan, jangan kita lemah. Kekasih Tuhan, jangan kita mundur. Kekasih Tuhan, jangan kita putus asa. Ingat, Tuhan Yesus bersama kita. Saudara masih ingat cerita Paskah? Peristiwa Paskah waktu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Saudara, haleluya. Perbedaan antara bangsa Israel dan Mesir adalah darah yang disapu dengan hisop di atas jenang pintu dan pada 2 tiang pintu. Hanya itu saudara. Orang Mesir mengalami pemusnahan tulah anak-anak sulung. Semua anak sulung dari Firaun sampai pegawai yang paling rendah sampai rakyat jelata. Bahkan hewan-hewan punya anak sulung. Karena tulah mati semua. Tapi bangsa Israel ditolong, diberkati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan melihat ada darah binatang yang disapu dengan hisop di ambang pintu. Kekasih Tuhan, artinya apa?
Tuhan pasti melindungi saudara dan saya, sekalipun ada di Mesir. Tapi Tuhan membuktikan bahwa Dia Allah pelindung, Dia Allah yang penuh dengan kuasa dan pertolongan. Dia Allah yang memelihara dan menjaga jiwamu. Dia pasti akan menyelamatkan saudara. Itulah sebabnya saudara, Mesir adalah gambaran dari dunia ini. Apa yang kita ragukan tentang kuasa Tuhan? Yang saya percaya, Tuhan pasti menjaga dan melindungi saudara dan saya. Tuhan pasti memelihara kita. Bahkan lebih dari itu, Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, dan kemampuan untuk bagaimana di tengah-tengah situasi mencekam ini kita bisa mengumpulkan berjiwa bersama-sama dengan Tuhan. Kita bisa melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ingat, panggilan saudara dan saya di hadapan Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar atas hidup Anda dan saya. Tuhan mau lakukan perkara-perkara yang besar lewat diri kita. Jangan cemas, jangan takut, jangan bimbang. Percaya kepada Tuhan dengan sehabis-habisnya. Maka Tuhan akan berikan sukacita, kuasa, perlindungan bagi Anda. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya di pagi hari ini. Saudara, saya berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup dan berkuasa. Kami percaya dan kami bersyukur Tuhan ada bersama dengan kami sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan angkat segala ketakutan, kecemasan, dan Tuhan ganti dengan sukacita, dengan keberanian bagi kami untuk kami melakukan sesuatu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat virus corona yang mewabah di Indonesia, di negara bangsa kami dan di kota kami. Kami mohon pertolongan Tuhan. Tidak ada satu manusia, bahkan para medis pun tidak mampu untuk menghalaukan virus ini. Hanya Tuhan, hanya kuasa Tuhan. Dan kami mengandalkan Tuhan, kami berharap kepada Tuhan. Kami berdoa, kami tolak segala wabah ini dalam nama Yesus. Atas bangsa kami, atas kota kami, dalam nama Yesus. Kami tolak segala wabah ini atas keluarga jemaat, atas hamba-hamba Tuhan, atas gereja kami. Kami tolak dalam nama Yesus. Kemenangan menjadi bagian kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya perlindungan Tuhan ada pada setiap orang yang selalu berharap dan mengandalkan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tetap di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati.